Pernah nggak sih Anda bertanya-tanya apa ya rahasia di balik panen yang benar-benar melimpah? Jawabannya ternyata ada tepat di bawah kaki kita. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita bongkar bareng-bareng kenapa tanah itu adalah aset paling berharga di lahan Anda. Anda pasti pernah ngerasain ini. Udah pakai benih paling unggul, pupuknya yang paling bagus, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja, bahkan kadang mengecewakan? Nah, Anda nggak sendirian. Seringkali kita tuh terlalu fokus sama apa yang kelihatan di atas tanah, dan lupa kalau rahasia sesungguhnya itu tersembunyi di bawahnya. Oke, biar gampang ngertinya, coba kita pakai satu ide sederhana ini yang bakal mengubah cara kita mandang tanah. Gimana kalau kita berhenti mikir tanah itu cuma sekedar, ya, tanah? Coba deh bayangin tanah itu sebagai rumah sekaligus dapur buat tanaman. Sebagai rumah, dia ngasih fondasi yang kokoh biar tanaman bisa berdiri tegak. Dan yang lebih penting lagi, sebagai dapur, disitulah semua makanan alias nutrisi disiapin, biar tanaman kita bisa tumbuh sehat dan kuat. Nah, ini dia peta perjalanan kita hari ini. Kita mulai dari dasar, pahami fungsi tanah, terus kita selam lebih dalam soal gimana tanaman menyerap nutrisi, apa aja kunci kesehatan tanah, gimana strategi pemupukan yang efisien, terus kita kenalan sama pahlawan-pahlawan mikroba, dan terakhir kita tutup dengan rencana aksi yang bisa langsung Anda coba. Baik, kita langsung masuk ke bagian pertama, tanah sebagai rumah dan dapur. Kita bakal bedah lebih dalam lagi, apa sih sebetulnya fungsi rumah dan dapur ini buat tanaman-tanaman kita? Jadi, apa aja sih tugas si tanah ini? Ada 3 fungsi utamanya. Pertama, fungsi sebagai rumah. Dia ngasih dukungan fisik, jangkar yang kokoh biar tanaman kita nggak gampang roboh. Kedua, fungsi sebagai dapur. Dia nyediain bahan masakan utama kayak air, nitrogen, fosfor, sama kalium. Nah, yang seru, dapur ini juga dihuni sama koki-koki super kecil, yaitu mikroorganisme yang ngebantuin bikin nutrisi sekunder. Nanti kita bahas mereka lebih lanjut ya. Oke, jadi kita udah punya dapur yang penuh sama nutrisi. Pertanyaan berikutnya, gimana caranya tanaman makan dari dapur itu? Prosesnya tuh nggak sesederhana yang kita bayangin. Di bagian kedua ini, kita akan lihat ilmu di baliknya. Nah, ini dia 3 cara utama tanaman kita makan. Dan tabel ini ngejelasinnya enak banget. Coba lihat yang pertama, aliran massa. Ini ibaratnya nutrisi yang numpang bus air buat diantar langsung ke akar. Terus yang kedua, difusi. Ini kayak aroma masakan yang nyebar dari dapur. Nutrisi pindah dari tempat yang konsentrasinya tinggi ke yang rendah. Dan yang ketiga, intersepsi akar, di mana akarnya aktif tumbuh buat jemput bola makanannya sendiri. 3 cara yang beda, tapi semuanya penting banget. Jadi, poin paling krusialnya ya ini. Kutipan ini ngerangkum semuanya dengan sempurna. Air itu sistem transportasinya. Tanpa air yang cukup buat ngelarutin dan ngebawa nutrisi, pupuk mahal yang udah kita tebar itu ya jadi percuma. Tanaman bakal tetap kelaparan di tengah-tengah tumpukan makanan. Oke, kita udah paham cara tanaman makan. Sekarang kita balik lagi fokus ke rumahnya. Di bagian 3, kita akan bahas kunci dari fondasi yang sehat, yaitu sifat fisik dan kimia tanah. Ini faktor yang bisa jadi penentu berhasil atau gagalnya panen kita loh. Nah, ini mungkin salah satu konsep paling penting yang harus kita pegang. Coba lihat grafiknya. pH tanah itu ibarat pintu gerbang menuju dapur nutrisi. Perhatiin deh, di rentang pH optimal antara 6-7, pintunya kebuka lebar, semua nutrisi bisa masuk dengan gampang. Tapi lihat apa yang terjadi kalau pH-nya terlalu asam. Pintunya kayak kunci rapat, pupuk yang udah susah payah kita kasih jadi sia-sia karena tanamannya nggak bisa ngambil. Dan ini bukan cuma soal ketersediaan, tapi juga soal keseimbangan. Lihat deh, ilustrasi ini. Ini yang disebut antagonisme, atau gampangnya, kondisi di mana nutrisi saling berantem. Kalau kita kasih satu unsur kebanyakan, misalnya fosfor, dia malah bisa ngeblok unsur lain kayak seng, bikin seng jadi nggak bisa diserap tanaman. Jadi kuncinya bukan makin banyak makin bagus, tapi yang seimbang itu yang paling bagus. Oke, teorinya udah dapat nih. Sekarang bagian yang paling ditunggu-tunggu. Prakteknya gimana? Di bagian 4 ini, kita akan bahas resep 5 tepat buat pemupukan yang nggak cuma efektif, tapi juga efisien dari segi biaya. Jadi, apa aja resepnya? Sederhana, kita sebut prinsip 5 tepat. Jenis pupuknya harus tepat, dosisnya pas, dikasihnya di waktu yang tepat dengan cara aplikasi yang benar, plus formula dan penempatan yang sesuai. Ini bukan cuma soal bikin tanaman subur, tapi juga biar kita nggak buang-buang uang. Biar lebih kebayang, kita lihat contoh tepat waktu pada tanaman padi. Di awal-awal, pas fase vegetatif, tanaman lagi butuh-butuhnya nitrogen buat numbuhin daun dan batang. Nah, pas masuk fase reproduktif, fokusnya ganti. Dia butuh lebih banyak fosfor dan kalium buat pembentukan bunga dan malai. Paham siklus ini aja, udah bikin pemupukan kita jadi jauh lebih kena sasaran. Sejauh ini kita udah banyak bahas soal fisik dan kimia tanah.
Tapi ada satu komponen lagi yang sering banget dilupain, yaitu komponen biologisnya. Di bagian 5, kita bakal kenalan sama para pahlawan tanpa tanda jasa, para pekerja tak terlihat yang bikin seluruh ekosistem tanah ini jalan. Dan ini bagian yang paling keren. Tanah yang sehat itu beneran hidup. Di dalamnya ada miliaran pekerja gratis yang tugasnya luar biasa. Ada bakteri kayak Rhizobium yang bisa nangkep nitrogen langsung dari udara. Ada jamur mycorrhiza yang fungsinya kayak perpanjangan akar, mantu nyari air dan fosfor lebih jauh. Dan pastinya, para dekomposer yang ngedaur ulang semua bahan organik jadi humus yang super kaya nutrisi. Mereka ini sekutu kita. Oke, kita udah bahas semuanya. Dari mulai fondasi rumahnya sampai para pekerjanya. Sekarang gimana cara menyatukan semua ini jadi sebuah tindakan nyata? Bagian 6 ini adalah tentang rencana aksi Anda. Ini dia rangkumannya, 4 langkah praktis yang bisa langsung Anda kerjakan. Pertama, selalu cek pH tanah Anda sebelum mulai tanam. Kedua, kalau ternyata asam, jangan ragu kasih kapur dolomit, anggap ini investasi, bukan biaya. Ketiga, terapkan prinsip 5 tepat setiap kali mupuk. Dan keempat, yang nggak kalah penting, jangan lupa kasih makan para pekerja mikroba Anda dengan menambahkan bahan organik. Jadi, pertanyaannya sekarang kembali ke Anda. Setelah kita paham betapa vitalnya kesehatan tanah, apakah Anda siap untuk mengubah cara pandang? Siap menjadikan tanah bukan lagi sekedar media tanam, tapi sebagai aset Anda yang paling berharga untuk meraih panen yang melimpah dan berkelanjutan?